Di zaman yang semakin berkembang, kebutuhan akan pinjaman online yang cepat, efisien, dan mudah diakses mungkin akan ikut meningkat juga. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online, yaitu aplikasi Pinjam Win-Win. Nah, kalau kamu berniat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut, ada baiknya kamu simak dulu video ini sampai selesai. Pinjam Win-Win adalah penyedia layanan P2P lending dari PT Progo Puncak Group dan aplikasinya tersedia di Play Store. Oke, pertanyaannya, apakah Pinjam Win-Win terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Nah, kalau kita lihat dari aplikasinya, Pinjam Win-Win ini mengklaim bahwa sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sekarang kita coba cek ke situs resmi OJK untuk memastikan apakah aplikasi ini sudah terdaftar OJK atau belum. Oke, di sini ada data penyelenggara Fintech yang berizin OJK per 9 Oktober 2023. Langsung kita cek aja. Nah, di sini datanya berbentuk PDF, teman-teman. Jadi kamu juga bisa mendownloadnya untuk mengecek aplikasi yang lainnya. Dari data ini, ternyata Pinjam Win-Win memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2020. Jadi, kalau kamu mencari pinjaman yang legal dan berizin OJK, mungkin Pinjam Win-Win ini juga bisa menjadi salah satu pilihannya. Oke, sekarang mari kita lanjut dengan membuka aplikasinya. Saat kamu pertama kali membuka aplikasi ini, kamu akan diminta mengaktifkan beberapa izin, yaitu izin lokasi, izin akses kamera, kalender, dan informasi perangkat. Nah, ternyata di sini kita tidak langsung diminta untuk membuat akun saat pertama kali membuka aplikasi ini. Jadi mungkin untuk pembuatan akunnya sekaligus nanti pada saat pengajuan limit kredit. Nah, untuk limit kredit yang ditawarkannya juga cukup menarik, teman-teman, yaitu maksimum sampai 50 juta dengan tenor 91 sampai 270 hari dan bunga 0,1 sampai 0,3%. Nah, kalau kamu udah yakin dengan aplikasi ini, kamu bisa langsung aja pilih pengajuan. Lalu masukkan nomor telepon aktif, kemudian masukkan juga OTP yang masuk ke nomor tersebut. Nah, untuk proses pendaftarannya, di sini kamu harus mengisi beberapa informasi, yaitu informasi dasar, alamat rumah, informasi pekerjaan, dan informasi lain terkait dengan pinjaman. Untuk pengisian informasi ini mungkin tidak perlu saya bahas lagi. Sekarang kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Di tahap yang kedua ini, kamu harus mengisi 3 kontak darurat yang bisa dihubungi. Oke, kalau misalkan kontak daruratnya udah diisi, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap ini, kamu harus mengupload iktp. Untuk gambarnya sendiri, kamu bisa mengambil menggunakan kamera langsung ataupun mengupload dari file yang sudah ada di handphone kamu. Pastikan gambar yang kamu upload terlihat jelas agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nantinya kalau gambar udah terupload, data kita akan terbaca secara otomatis dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di tahap ini, kamu harus melakukan verifikasi wajah dan pastikan untuk verifikasi wajah ini kamu dalam posisi yang pencahayaannya cukup. Oke, kalau verifikasi wajahnya udah beres, di sini ada pemilihan jenis rekening yang akan digunakan, yaitu kamu bisa memilih menggunakan e-wallet ataupun menggunakan rekening bank. Nah, kalau data rekeningnya udah diisi, kamu bisa langsung aja pilih lanjutkan dan masuk pada proses validasi. Karena setelah pengisian data rekening ini tidak akan ada tahap yang lain lagi, teman-teman. Di situ akan langsung ditentukan apakah data kamu diterima atau ditolak. Oke, mungkin saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya.